Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat investor, kita berjumpa lagi dengan channel Ngaji Saham Syariah, sebuah channel tempat belajar bersama tentang saham syariah mulai dari nol. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara membaca laporan keuangan perusahaan TBK. Ini sangat penting karena sebagai investor kita harus tahu betul bahwa perusahaan yang kita akan beli itu adalah perusahaan yang bagus. Simak terus, nanti di video kali ini kita akan coba membahas bagaimana membaca rugi laba, bagaimana cara membaca cash flow, dan bagaimana cara membaca posisi keuangan perusahaan. Sahabat sekalian, sebelum lanjut ke pembahasan lebih detail, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ngaji Saham Syariah ini, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan informasi tentang saham syariah yang akan diupdate terus. Disclaimer on, video ini hanya pembelajaran umum ya, bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham tertentu. Sehingga segala resiko itu menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri ya. Nah teman-teman sekalian, jadi laporan keuangan itu ada berapa jenis, yaitu ada dua, yaitu jenis laporan keuangan itu ada laporan keuangan triwulan atau disebut juga financial statement. Kemudian juga ada yang disebut laporan tahunan, annual report ya. Jadi kalau yang kedua itu, annual report itu adalah setahun sekali, sedangkan triwulan itu kita dalam setahun ada 4 kali laporan ya. Kemudian dari sisi bagian-bagian laporan keuangannya ada laporan posisi keuangan yang disebut di dalamnya itu ada aset ya. Aset itu adalah liabilitas ditambah ekuitas nanti di laporan posisi keuangan. Kemudian juga ada laporan rugi laba ya dan penghasilan. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Kemudian ada laporan arus kas atau cash flow, dan ada catatan atas laporan keuangan. Nah teman-teman, sebelum membahas laporan tersebut kita harus mendownload dulu ya laporan keuangan. Di mana mendownloadnya? Mendownload laporan keuangan itu ada di sini. Jadi nanti ketik ini alamat di idx.co.id, kemudian klik perusahaan tercatat di sini ya. Nah, begitu klik perusahaan tercatat maka muncul seperti ini, dan ini masuk ke laporan keuangan dan tahunan. Nah, setelah ini diklik akan muncul laporan keuangan dan tahunan, dan di sini kita coba klik misalnya cari gitu ya, mau ICBP atau misalnya mau, kebetulan sekarang kita akan mencoba untuk ULTJ, Ultra Jaya ya. Nah, setelah diklik maka akan muncul seperti ini. Ini masih ICBP contohnya, tapi nanti untuk Ultra Jaya juga seperti ini sama. Setelah kita mendownload laporan keuangannya, ya laporan keuangan. Nah, kebetulan kita akan coba kita buka laporan keuangannya, yaitu laporan keuangan contohnya akan kita ambil yaitu Ultra Jaya Milk Industry ya. Nah, ini covernya, cover laporannya. Ini halamannya cukup banyak, ada 140-an halaman. Tetapi jangan takut. Yang penting itu tidak banyak sebenarnya, paling 10 halaman lah yang nanti akan kita buka ini ya covernya. Nah laporannya itu seperti ini. Jadi nanti ini ada daftar isi ya, daftar isi seperti tadi sudah disampaikan. Dalam daftar isi ada laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi ya, ada laporan perubahan ekuitas, ada laporan kas ya, arus kas. Dan yang paling banyak itu sebenarnya catatan atas laporan keuangan konsolidasian ya. Jadi catatan yang banyak. Jadi yang intinya sebenarnya itu paling cuma 10 halaman saja. Setelah daftar isi tadi, ini ada tentang surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan. Jadi formatnya itu hampir sama. Setiap laporan itu seperti ini. Jadi ada surat pernyataan atau ini lembaran pengesahan lah bisa dibilang. Nanti di sini direkturnya itu bertanda tangan di sini, menyatakan kebenaran tentang apa yang dilaporkan gitu ya di sini nih. Ini di atas materai. Nah, kemudian mari kita buka ya laporan itu. Sebenarnya ini ada laporan
laporan posisi keuangan ya. Kita mulai saja. Apa yang di laporan posisi keuangan ini perlu kita lihat ya. Yang pertama ini ya, laporan posisi keuangan. Kemudian ini tuh harus dilihat bahwa hitungannya itu dalam jutaan rupiah. Jadi misalnya ini harus ditambah lagi 60 ya. Jadi ini tuh sebenarnya 2 triliun gitu ya. Seperti itu. Jadi ini kan 2,216351, tapi ditambah 0 lagi 6 jadi 2,2 triliun lah ya gitu. Yang harus dilihat misalnya di laporan posisi keuangan itu yang pertama adalah current ratio. Current ratio itu sebaiknya angkanya besar. Ya, current ratio itu. Current ratio itu rumusnya yaitu aset lancar dibagi kewajiban. Ya, aset lancarnya mana? Aset lancarnya ini. Jadi aset lancarnya itu 6,8 triliun gitu ya. Nah, ini angkanya dan sebetulnya sudah kita hitung. Nah, kemudian kewajiban lancarnya mana? Kewajiban lancarnya ada di halaman berikutnya. Nah, halaman berikutnya yaitu kewajiban lancarnya ada di sini. Nah, ini. Kewajiban lancar itu di sini tulisnya adalah total liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek ini adalah kewajiban lancar. Jadi kewajibannya lancarnya itu 2,2 ya. Jadi ini kemudian di ini angka ini 6,8 dibagi berarti 2,2 tadi ya, 2,2 triliun. Dibagi ini, nah inilah makanya hasilnya adalah 305%. Artinya hampir tiga kalinya ya, 305%. Jadi CRR-nya lumayan besar gitu ya. Sehingga apa artinya ini? Jika CRR-nya besar itu berarti dalam jangka pendek perusahaan tidak akan mengalami gagal bayar karena aset lancarnya dapat menutupi kewajiban lancarnya gitu ya. Karena aset lancarnya kan 6,8 sedangkan tadi cuma 2,2 sehingga dia hampir 3 kali lipatnya ini. Jadi seperti itu. Harapannya tidak akan terjadi gagal bayar. Kemudian yang berikutnya yang harus kita lihat di posisi keuangan yaitu adalah utang berbunganya harus kecil atau kalau bisa malah tidak ada gitu ya. Tapi di sini kebetulan ada posisinya itu ini ya angkanya 1,287 ditambah 1,49 ini kalau ini 1 miliar ya, kalau ini 1 triliun. Jadi totalnya itu 1,493 triliun. Ini utang berbunganya. Ini ada utang berbunganya gitu ya. Sebesar ini. Tapi nggak masalah, nanti kita lihat terus ya, bahwa memang lebih baik kalau tidak ada berbunga, karena itu akan menggerus laba nantinya. Berikutnya di posisi keuangan yang harus kita lihat adalah utang. Utang itu harus lebih kecil dari ekuitas gitu ya. Utangnya itu harus lebih kecil dari ekuitas. Nah, kebetulan sudah kita lihat utangnya ini adalah ini. Total liabilitas ini adalah kalau utang jangka pendek yang ini ya, ini kalau ini utang keseluruhan, total liabilitasnya ini 3,87, kalau ini utang jangka pendek, utang lancarnya. Nah, kemudian ekuitasnya tuh 5,43. Jadi memang ini termasuk bagus Ultra Jaya karena utangnya itu lebih kecil dari ekuitas. Atau angka DER-nya ya, debt equity ratio-nya itu 71%. Jadi kalau ini dibagi angka ini itu hasilnya 71%. Angka ini ada di mana? Ini ekuitas. Ini ada di halaman berikutnya. Ekuitas itu, nah ekuitas itu mana? Ekuitas itu yang ini. Ini total ekuitas. Jadi tadi kan seperti tadi itu hasilnya seperti itu. Jadi total ekuitas itu seperti ini. Jadi 5,43 ya, 5,43 triliun. Itu kan, sedangkan total liabilitasnya utangnya itu 3,8. Jadi artinya utang lebih kecil dari ekuitas. Ini cukup bagus ya, hingga nilai DER-nya pun 71%. Berikutnya yang harus dilihat di posisi keuangan ya, laporan posisi keuangan, yaitu saldo laba itu harus positif.
Itu saldo labanya harus positif. Artinya ada saldo labanya. Saldo laba ini apa? Saldo laba ini adalah sebenarnya akumulasi dari laba-laba. Ini menunjukkan ya, dengan saldo laba ini menunjukkan bahwa kalau saldo laba jadi negatif kan ini agak berbahaya. Berarti perusahaan di masa lalu merugi terus karena saldo laba merupakan akumulasi dari laba atau rugi dari tahun ke tahun. Kalau saldo laba lebih kecil dari modal yang disetor, berarti selama ini laba perusahaan ini kecil atau labanya besar tapi habis dibagikan sebagai dividen. Nah, ini harus saldo laba itu positif. Kemudian dia sebaiknya lebih besar dari modal disetor. Modal disetor itu mana? Ini. Modal disetornya ini ya, totalnya 608. Ini jauh lebih besar sehingga memang ini cukup bagus gitu ya. Nah, kemudian tadi lupa yang DER tadi itu kira-kira kenapa DER itu sangat penting ya? Karena DER itu jika hutangnya itu lebih besar daripada ekuitas ya, itu harus hati-hati kita. Karena kalau perusahaan bangkrut, investor tidak dapat apa-apa. Karena ekuitas akan habis untuk bayar hutang, kecuali perusahaan menggunakan hutang untuk pengembangan perusahaan misalnya yang berpotensi mendapatkan laba yang lebih besar di masa yang akan datang. Nah, khusus untuk emiten perbankan hal ini agak berbeda memang ya. Sehingga ini tidak bisa dipukul rata. Kalau untuk perbankan itu angka utangnya DER-nya tidak besar, tidak terlalu masalah. Karena simpanan nasabah itu dihitung sebagai hutang ya, yang pasti nilainya cukup besar. Jadi ini khusus untuk consumer goods ya, tapi kalau untuk ini tidak seperti itu. Kemudian berikutnya tadi nomor 4 sudah ya, saldo labanya harus positif. Kemudian nomor 5 itu adalah ini. Ekuitasnya itu harus naik ya, sebaiknya dari tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Nah, ini tahun sebelumnya 4,78 triliun, kemudian sekarang jadi 5,431 triliun. Artinya ekuitasnya itu naik 13,6%. Kalau ini dibagi ini ada selisih 13,6%. Ini cukup baik berarti ya, Ultra Jaya. Kemudian berikutnya adalah yang harus dilihat itu dimulai masuk ke laporan laba rugi ini. Nah, ini yang paling penting nih. Apakah perusahaan ini laba atau tidak gitu ya. Nah, di laba rugi ini yang harus dilihat pertama adalah ATO ya. ATO itu asset turnover ya. Jadi ATO-nya itu harus besar. Atau besar itu ini ya. Ini ATO itu adalah penjualan dibagi total aset. Nah, penjualan tuh angkanya ini 3,06 triliun. Sedangkan total asetnya ada di mana? Total asetnya itu ada di sini, di sebelumnya ya. Yaitu total asetnya itu sebesar 9,3 triliun gitu ya. Sehingga ini sebenarnya angkanya itu kalau angka ini dibagi 9,3 triliun, 3,06 triliun dibagi 9,6 triliun itu artinya kan angkanya sebesar 3,06 dibagi 9 itu kan itu 33%. Ya, 33%. Sehingga ini lumayan cukup bagus ya, cukup besar gitu ya, 33%. Asset turnover. Nah, asset turnover itu sebenarnya apa sih? Asset turnover itu adalah kalau semakin besar atau kenapa dia bagus ya, karena maka dengan aset tertentu tuh perusahaan ini bisa menghasilkan pendapatan yang lumayan gitu. Jadi bisa mendapatkan 33% dengan aset yang ada itu ya. Tinggal lebih baik, semakin besar semakin baik ya. Pendapatan dalam setahun itu harusnya sudah lebih besar dari total asetnya. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya harapannya karena ini kan baru jadi lumayan besar. Jadi kalau dalam setahun ini tuh harus dikalikan 2 ya, dikalikan 2 sehingga dia menjadi 6 triliun. Ini kan baru 6 bulan. Ya, sedangkan total aset itu 9. Jadi sebenarnya itu lumayan bagus lah, bisa 60% kalau setahun ya. Kalau yang berjalan ini baru 33%, tapi kalau disetahunkan ya annual yaitu menjadi sekitar 66 ya kalau dikalikan 2. Kemudian nomor 7 itu yang harus diperhatikan di sini di laporan laba rugi itu adalah ITO-nya itu
harus besar. ITO itu inventory turnover ya. Inventory turnover itu adalah rumusnya nilai pendapatan dibagi nilai persediaan ya. Nilai pendapatan dibagi nilai persediaan. Nah, pendapatan itu sama dengan penjualan ya. Ya ini angkanya yang ini 3,06 dibagi persediaan gitu ya, dibagi persediaan. Persediaan itu ada di sebelumnya ya. Di posisi keuangan. Nah, di sini. Nah, ini persediaan. Ini angka persediaan. Angka persediaannya itu 852. Ya, jadi kalau angka tadi ya dibagi angka yang persediaan itu dapat menghasilkan sekitar 3,59 kali. Artinya apa? Artinya itu adalah jika nilai itunya besar maka artinya dengan nilai stok yang sama perusahaan itu dapat menjual berkali-kali dalam setahun sehingga produk perusahaan tergolong fast moving. Jadi kalau di sini baru sampai 3,59 kali. Kalau dalam setahun itu berapa? Nah, itu nanti akan dilihat ya karena persediaan juga berkembang, ini berkembang. Jadi rata-rata ini hampir 3 kalinya, 3,59 kalinya gitu ya. Nilai itu juga sangat penting karena seberapa efektif, seberapa efisien perusahaan itu bisa menjual dengan persediaan yang ada. Berikutnya dari laporan laba rugi itu apa yang harus dilihat? Yaitu setelah laba usaha itu sebaiknya hanya ada beban pajak ya. Di sini kebetulan kalau kasus Ultra Jaya ini beban keuangannya ada nih karena tadi ada pinjaman berbunga ya. Beban keuangannya ada yaitu 124 miliar gitu ya. 124 miliar. Sehingga memang ada ini. Dan ini berapa pajak ini penting juga nih. Pajaknya itu berapa persen ini? Angka ini pajaknya kan ini nih 174 miliar. Angka 174 miliar itu berapa persennya sih? Apakah ini betul 25%? Kenapa harus dilihat seperti itu? Jika angka pajak penghasilannya 25%, maka laba usahanya secara keseluruhan adalah laba real. Karena yang dikenai pajak hanya laba real. Jika angka pajaknya jauh di bawah 25%, nah ini berarti sebagian labanya itu bukan laba real, melainkan laba pembukuan saja. Nah ini yang harus kita hati-hati. Jadi, labanya kelihatan besar, tetapi ternyata pajaknya kok nggak sampai 25% angka ini, gitu ya, nggak sampai 20%. Nah ini sebenarnya berarti sebagian dari laba itu bukan laba real, tapi laba pembukuan saja. Mari kita hitung misalnya kalau yang ini ya, kondisi yang ini ya. Nah, ini labanya ini, laba bersihnya, tapi ini berjalan ya, bisa jadi nanti bulan berikutnya, periode berikutnya berbeda lagi. Mari coba kita hitung misalnya, apakah pajak ini adalah 25%-nya dari laba sebelum pajak. Jadi laba sebelum pajak itu yang ini. 174,249 dibagi 836,663. Ini berapa nih? Ini 21%. Ini mendekati ya. Artinya memang mungkin sebagian itu tidak masuk kena pajak ya. Tetapi ini masih hampir samalah dengan angka ya 21% lebih ini. Ini masih bagus. Tapi kalau misalnya ternyata angka pajak ini cuma 10%, nah itu yang menjebak. Kadang kita melihat labanya kelihatan besar gitu ya, tapi ternyata pajaknya cuma 10% ya. Angka ini 10%-nya misalnya. Nah, itu harus hati-hati karena berarti labanya itu bukan laba real, laba pembukuan saja. Bisa aja piutangnya banyak dan sebagainya. Kemudian yang harus dilihat lagi adalah labanya itu diusahakan harus naik terus. Nah, ini mari kita lihat ya dari sini, dari tahun sebelumnya ini labanya gitu ya, laba periode berjalannya, laba bersihnya. Nah, ini naik. Sudah saya hitung bahwa dari sini dibagi ini itu adalah 11%-nya. Berarti labanya naik gitu ya. Bisa dicoba untuk dengan cara menghitung ya ini dibagi ini gitu. Ini naik 11%.
Kemudian ROE-nya, return on equity, itu juga harus lebih besar dari 20% sebaiknya ya. Return on equity-nya itu harus lebih besar dari 20%. Nah, ini karena memang kalau lebih 20% itu artinya bagus gitu ya. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya, nah return itu sama lagi, yaitu laba ya. Laba tahun berjalan dibagi ekuitas ya, dibagi ekuitas. Ekuitas yang mana? Ekuitasnya itu ini adalah ekuitasnya ya. Ekuitasnya itu 5,4 triliun gitu ya. Jadi tadi untuk menghitung ROI itu adalah laba bersih dibagi nilai ini, ekuitas gitu ya. Bagi nilai ini ekuitas. Laba ini dibagi yang angka tadi itu angkanya 24%. 662 414 ini disetahunkan dulu. Jadi karena ini baru 6 bulan, di setahunnya kan kali 2 lah gitu ya. Jadi sekitar ini 1,34 ini. Kemudian ini angka ini harus dibagi dengan nilai ekuitas. Nah, ekuitasnya ada di sini. Nah, ini nilai ekuitasnya adalah 5, 4, 3, 1, 175. Nah, ini angkanya 24% ROI-nya. Karena ROI itu minimal harus lebih besar dari 20% dan berarti di sini Ultra Jaya itu memenuhi syarat ya, karena dia lebih dari 20%. Bahkan dia 24% gitu ya. Ini cukup bagus berarti dari sisi ROI-nya. Kemudian dari sisi NPM, ini juga harus dilihat. NPM itu adalah net profit margin. Ya, net profit marginnya itu sebaiknya juga lebih besar dari 20%. Nah, untuk menghitungnya adalah laba bersih, ya laba bersih kembali lagi ini ya. Laba bersih itu adalah laba tahun berjalan ya, laba bersih ini. Kemudian dibagi penjualan gitu ya. Penjualannya ada di mana? Gitu. Penjualannya itu ada di atas ini. Nah, angka penjualannya ini. Ya. Angka penjualannya ini. Jadi kalau kita hitung angkanya adalah 662.414 miliar dibagi 3,6044 triliun. Nah, berapa persen nih? Nah, sudah kita hitung ini sekitar 22%. Jadi net profit marginnya itu 22%. Ini cukup bagus karena dia di atas 20%. Jadi saya lihat beberapa indikator ini sangat bagus ya di Ultra Jaya. Kemudian apalagi yang harus dilihat? Yang harus dilihat itu adalah laba komprehensifnya itu tidak jauh berbeda dengan laba bersih. Nah, ini kan laba, kembali lagi nih laba bersih, laba komprehensifnya seperti ini gitu ya. Kalau terlalu jauh berbeda, bisa saja perusahaan menempatkan dana di investasi yang berisiko. Sehingga bisa untung tiba-tiba, rugi tiba-tiba. Di sini ada sih angkanya ya, tapi tidak terlalu jauh. Nah, kemudian ada yang sangat penting yang tidak kelihatan di laporan gitu ya. Yaitu adalah pembagian dividen. Nah, karena percuma labanya misalnya cukup besar gitu ya, labanya cukup besar, tapi tidak bagi dividen. Kita jadi ragu apakah memang perusahaan ini labanya itu mempunyai laba cash atau tidak, atau hanya pembukuan saja. Nah, ini juga sangat penting ya. Nah, kebetulan kalau itu harus kita cek searching ya di Google gitu ya. Di tahun 2021 ini Ultra Jaya membagikan dividen yaitu sebesar 883,84 miliar. Dividen payout ratio-nya itu besar 79% ya, 79%. Jika ini cukup bagus. Minimal sebenarnya dia itu yang idealnya sih memang tidak terlalu jauh besar juga ya, tidak terlalu jauh besar juga. Jadi sebaiknya sih sekitar 30 sampai 40% gitu ya.
Tapi kalau memang bisa membagi 75%, mungkin karena saldo labanya cukup besar, nggak ada masalah. Berarti bagi pemegang saham sih senang-senang aja. Demikian, jadi sebenarnya dari kita membedah laporan keuangan Ultra Jaya ini cukup bagus ya. Tadi dari nilai labanya naik dari tahun sebelumnya, kemudian ekuitas juga naik dari tahun sebelumnya, nilai DER-nya juga masih cukup bagus, masih di bawah 100% ya, jadi tidak, kondisinya cukup bagus, tidak berbahaya. Kemudian juga laba juga naik 11%, ROE-nya 24%, return on equity-nya, kemudian nilai net profit margin-nya 22% gitu. Demikian, sehingga ini cukup bagus, layak investasi. Nah, tentu untuk tahap berikutnya sebenarnya belum cukup. Ini kita juga harus melihat nanti valuasinya ya. Selain ini perusahaannya bagus, fundamentalnya bagus, tapi juga valuasi harus dilihat. Apakah ini dalam kondisi sekarang cukup murah atau tidak? Nah, nantikan video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Sahabat investor, selamat berinvestasi. Tonton terus video lainnya tentang investasi yang halal dan menguntungkan hanya di channel Ngaji Saham Syariah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ngaji Saham Syariah ini. Sahabat investor, hidup harus tetap seimbang. Karena itu tetap rileks, bahagia, bermanfaat bagi sesama, dan terus berusaha menggapai sukses dunia akhirat. Manjada wajada. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.